individunya itu kita memberikan sumber daya yang harus disepakati. Dan juga di situ ada juga skema pertanggungjawaban. Jadi bagaimana sebuah pekerjaan itu progresnya dilaporkan. Apakah setiap minggu, apakah setiap bulan, atau setiap 3 bulan. Nah, tapi hal yang patut kita garis bawahi di sini, apapun keputusannya, apakah sumber dayanya yang dibutuhkan sekian orang, apakah aplikasi yang dibutuhkan seperti apa, alatnya seperti apa, itu semua harus ada kesepakatan, harus ada penyamaan persepsi antara pimpinan dan bawahan. Seperti itu. Jadi semua tergantung kesepakatan dari pimpinan dan bawahan. Dan untuk proses untuk memperoleh tersebut kita sebut dengan dialog kinerja tadi. Kita lanjut ya. Ini sama. Nah, ini SKP-nya. Jadi sasaran kinerja pegawai untuk jabatan pimpinan tinggi atau pimpinan unit mandiri ya. Artinya ini untuk dekan dan rektor dan juga yang lainnya yang setara seperti itu. Ada 2 jenis atau 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan kualitatif, yang kedua adalah pendekatan kuantitatif. Jadi di sini ada kualitatif, ada kuantitatif. Ini yang kuantitatif. Nah, apa yang membedakan kedua pendekatan ini dan apakah dua-duanya digunakan atau dipilih? Jadi kita boleh memilih yang kuantitatif, boleh memilih yang kualitatif. Kalau kualitatif, kita menarasikan apa yang ada di dalam perjanjian kinerja. Sedangkan kalau kuantitatif, kita tinggal memindahkan apa yang ada di dalam perjanjian kinerja ke dalam formulir ini. Jadi di perjanjian kinerja itu ada sasaran strategis, kemudian di sini ada indikator kinerja utama atau IKU, target. Nah, di sini nantinya kita pindahkan sasaran strategis menjadi rencana hasil kerja jabatan pimpinan tinggi atau pimpinan unit mandiri. Indikator kinerja utama kita masukkan individu, target, ya target kita pindah. Jadi secara praktis kuantitatif lebih mudah dibanding yang kualitatif karena bentuknya formnya sama antara perjanjian kinerja yang dimiliki oleh pimpinan unit mandiri dengan formulirnya. Jadi tinggal kita pindah saja, plug gitu saja sudah. Tinggal kita menambahkan perspektifnya, apakah masuk penerima layanan, apakah masuk proses bisnis, ataukah penguatan internal, ataukah anggaran. Itu saja. Sedangkan kalau kualitatif, tentunya kita harus menerjemahkan capaian-capaian tersebut ke dalam bahasa naratif. Nanti lebih jelasnya kita coba di formulirnya ya. Selanjutnya, yang berikutnya adalah perilaku kerja. Di sini perilaku kerja itu ada berakhlak tadi, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, loyal, adaptif, dan sebagainya. Di sini ada ekspektasi khusus, ini pemberian dari pimpinan. Jadi atasan ketika kita sudah menyusun rencana kinerja dan mau ditandatangankan ke atasan, maka atasan boleh menambahkan ekspektasi khusus di sini. Tapi ini tidak wajib, boleh ini ekspektasi tambahan. Bisa juga ekspektasi tambahan ini diberikan value-value yang ada di dalam organisasi dimaksud. Misalnya di Unpad ada value apa gitu yang merupakan kekhasan atau ciri khusus dari budaya kerja di Unpad, ya silakan saja dimasukkan. Jadi berorientasi pelayanan itu kalau di Unpad seperti apa, itu boleh ditambahkan di situ. Misalnya tidak ada di dalam 3 komponen, memahami, ramah, dan melakukan perbaikan itu tidak ada di Unpad, tidak ada di situ, tapi ada di Unpad, mau ditambahkan silakan. Tidak ditambahkan pun tidak apa-apa. Yang penting standarnya sudah ada. Kemudian langkah selanjutnya, ini berarti SKP JPT sampai di sini selesai. Bisa ditandatangani, dan kemudian bisa dijadikan dasar untuk menyusun SKP bawahannya. Di sini ada manual IKU. Manual IKU ini biasanya diikuti oleh perjanjian kinerja. Setiap perjanjian kinerja itu ada manual IKU-nya. Jadi misalnya manual IKU itu, kenapa disebut manual IKU?
IQ itu indikator kinerja utama, manual itu berarti petunjuk untuk bagaimana sebuah pekerjaan itu dilakukan. Petunjuk bagaimana pekerjaan itu sudah selesai, dianggap selesai. Seperti itu. Jadi ketika orang bekerja tidak ada manualnya, maka dia cenderung bekerjanya tidak efektif dan cenderung juga tidak tahu kapan pekerjaan itu selesai. Pekerjaan dianggap selesai kalau sudah deadline, kalau sudah besok terakhir dikumpulkan baru itu selesai. Nah, semacam kita kuliah dulu, jadi kalau besok ujian baru harus dikumpulkan baru semalam kita kerjakan. Nah, itu terbawa seringkali ke dunia kerja. Kenapa dia bekerja tidak melihat manual IQ, sehingga enggak tahu ini selesainya itu bagus apa enggak, cocok enggak dengan ekspektasi pimpinan, sesuai enggak dengan yang diminta oleh organisasi. Nah, bahkan mungkin manual IQ ini dokumen yang jarang sekali dibuka oleh teman-teman dalam melaksanakan pekerjaan. Padahal disinilah kita tahu bagaimana pekerjaan itu dilakukan dan hasilnya seperti apa yang dikehendaki oleh organisasi. Seperti itu. Kemudian sebelum masuk ke membagi pekerjaan, di sini ada work block, yaitu sebuah strategi atau cara. Work block ini sebenarnya hanya salah satu cara, banyak cara-cara yang lain. Kita bisa menggunakan metode mind mapping, fishbone, dan lain sebagainya untuk membagi pekerjaan-pekerjaan kepada bawahan berdasarkan karakteristiknya. Di sini dibagi dua, yang pertama adalah pekerjaan rutin, yang kedua adalah transformatif. Kalau rutin berarti yang setiap saat sudah kita lakukan, yang tidak perlu lagi pembuatan strategi atau cara-cara yang baru. Sedangkan yang transformatif adalah ketika kita membentuk pekerjaan baru yang sifatnya peningkatan atau hal baru yang tadinya manual menjadi digital seperti itu. Nah, itu transformatif. Sehingga dari rutin dan transformatif ini bisa kita bentuk kelompok-kelompok kerja. Nah, kalau rutin mungkin kita bisa menggunakan hal yang sudah ada. Jadi apa namanya, pekerjaan ini dikasihkan ke kelompok atau fakultas A, fakultas B, atau gantian, itu bisa aja kalau rutin. Nah, kalau transformatif itu mungkin pekerjaan yang melibatkan tim gabungan. Nah, tergantung transformatifnya setinggi apa. Kalau setingkat universitas berarti tim gabungan itu yang membentuk rektor yang terdiri anggotanya mungkin dari beberapa kelompok di kelompok atau fakultas atau yang lain seperti itu. Tapi kalau level transformatifnya dekan ya berarti ya orang-orang yang ada di lingkungan fakultas tersebut. Yang nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah matrik peran hasil. Nah, di sini ada matrik peran hasil, itu di situ ada dua kotak ya. Kotak di atas itu disebut matrik level 1 atau matrik tertinggi, itu berasal dari JPT atau pimpinan unit mandiri. Itu bagian atas di sini itu diisi oleh apa namanya, JPT-nya, dari SKP-nya atau sasaran kinerja JPT, indikatornya dituangkan semua di sini, kemudian dicari siapa saja yang mengintervensi di sini. Kalau dalam konteks apa namanya universitas misalnya, kalau rektor misalnya, berarti rektor itu kemungkinan besar sasaran strategisnya sama dengan maaf, dekan itu sasaran strategisnya kemungkinan besar adalah sama dengan rektor. Hanya saja dekan itu mengintervensi atau mencapai sasaran di lingkungannya atau di fakultasnya. Sedangkan rektor itu adalah secara menyeluruh dari universitas. Rektor itu gabungan dari banyak sasaran-sasaran dekan atau fakultas-fakultas yang ada, plus yang non kependidikan, yang non itu kepala biro dan lain sebagainya itu menjadi turunan dari rektor secara langsung. Jadi di sini harusnya isinya dekan semua, rektor, terus turun di sini dekan 1, dekan fakultas A, dekan fakultas B, dekan fakultas C, terus sampai ke bawah kepala biro A, kepala biro dan lain sebagainya. Baru nanti turun lagi, dibuat lagi masing-masing dekan membuat lagi matrik yang sama tapi di lingkungannya seperti itu.
Baru dari dekan nanti turun kepada orang-orang yang ada di dalam fakultas, jabatan-jabatan yang ada di fakultas mendukung yang mana. Jadi ini terpetakan dalam sebuah matrik peran dan hasil. Logikanya ini sebenarnya menerjemahkan bagaimana selama ini kita membagi kinerja atau membagi pekerjaan dari tingkat tertinggi sampai ke tingkat paling bawah. Itu alurnya bagaimana. Inti dari matrik peran hasil ini ada alur. Dari atas ke bawahnya itu jelas. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah dari pembagian peran dan hasil ini kita akan menyusun SKP bagi mereka yang ada di jabatan administrasi sama jabatan fungsional. Jabatan administrasi itu berarti ya bisa jadi kepala seksi, bisa jadi kabak gitu ya. Kalau fungsional ya bisa jadi analis kepegawaian, analis teknologi pendidikan misalnya, dan dosen, tentunya seperti itu. Nah, khusus untuk dosen ini nanti mungkin kita perlu diskusi juga, karena dosen ini punya model penilaian Tridharma perguruan tinggi atau beban kinerja dosen ya seperti itu. Dan salah satu dari Tridharma itu ada juga bisa menjadi dekan, bisa menjadi ketua jurusan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita coba diskusi bagaimana ini bisa kompatibel dengan formulir-formulir yang ada di Permen 6. Pada dasarnya SKPJA dan JF ini kalau sekarang itu sudah sama, jadi jabatan administrasi maupun jabatan fungsional itu dianggap sama, yang penting yang diukur adalah kontribusinya kepada organisasi seperti itu. Jadi formulirnya juga sama. Di mana di sini ada formulir rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, rencana hasil kerja, aspek, indikator dan target. Seperti itu ya. Jadi artinya untuk JA dan JF ini harus baru bisa menyusun rencana hasil kerja sesudah rencana hasil kerja pimpinannya sudah ditetapkan. Seperti itu. Jadi urut-urutannya begitu. Jadi yang CPT dulu beres, dibuat matrik, matrik itu nanti turun menjadi rencana kinerja dari JA dan JF yang ada. Sedangkan untuk core value atau perilaku kerja itu sama ya, kita tetap menggunakan perilaku kerja berakhlak tadi. Untuk pendekatan kuanti dan kuali itu juga berlaku pada jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Tapi formulirnya sama. Intinya pendekatan kuali itu adalah bentuknya naratif. Contohnya gini, kalau kuanti gini, persentase lulusan S2, S1 tahun ini yang memperoleh pekerjaan, misalnya gitu. Memperoleh pekerjaan dengan katakanlah gaji 5 juta, misalnya begitu ya. Nah, itu ada target 80%, nah, itu kuanti. Tapi kalau kuali, bisa dinarasikan. Sebagian besar lulusan S1 Fakultas X tahun ini bekerja dengan gaji minimal 5 juta. Nah, itu adalah kuali. Seperti itu. Jadi bedanya kalau kuanti nanti pasti diukur, artinya cara mengukurnya adalah membandingkan target dengan realisasi. Kalau kuali biasanya mengukurnya ya dengan laporannya aja, laporannya seperti apa. Seperti itu ya. Terus kemudian terakhir, ini tadi sudah saya sampaikan klarifikasi ekspektasi.